Halo Sobat Busmania Indonesia. Sudah lama kita tak berjumpa. Pernah nggak kamu lihat bus yang melaju tanpa suara bising dan asap hitam di belakangnya? Yap, itu bus listrik. Tapi di sisi lain, masih banyak juga bus bermesin solar yang lalu lalang di kota besar maupun pedesaan Indonesia. Nah, pertanyaannya, di antara dua jenis ini, mana sih yang paling cocok untuk Indonesia? Bus listrik yang ramah lingkungan, atau bus solar yang sudah terbukti tangguh di berbagai medan? Yuk, kita kupas tuntas. Pertama, kita kenalan dulu ya. Chassis bus solar itu adalah rangka dasar kendaraan bus yang memakai mesin diesel berbahan bakar solar. Umumnya, digunakan oleh bus AKAP antar kota antar provinsi, Transjakarta, hingga bus pariwisata. Sementara itu, chassis bus listrik menggunakan motor listrik dan baterai sebagai sumber tenaga, tanpa suara, tanpa emisi, dan katanya lebih hemat dalam jangka panjang. Tapi apakah semudah itu mengganti bus solar ke listrik? Tunggu dulu. Bus solar itu punya banyak keunggulan. Harga chassis lebih murah. Infrastruktur pengisian bahan bakar sudah tersebar luas. Bisa menempuh jarak jauh tanpa perlu khawatir kehabisan tenaga. Tapi kekurangannya jelas, polusi udara dan suara, serta makin mahalnya harga BBM subsidi. Sementara bus listrik menawarkan nol emisi karbon, biaya operasional harian lebih murah, teknologi regeneratif braking yang hemat energi. Tapi masalahnya, harga awal chassis dan baterai mahal. Infrastruktur charging di Indonesia masih terbatas. Jarak tempuh terbatas, terutama untuk rute-rute panjang di luar kota. Di kota-kota besar seperti Jakarta, sudah mulai diuji coba dan dioperasikan bus listrik Transjakarta. Tapi di luar Jakarta, masih sangat jarang. Di sisi lain, bus-bus antar provinsi, bus pariwisata, hingga armada di pelosok, masih sangat bergantung pada bus solar. Bukan cuma soal harga, tapi juga karena jalanan kita belum semuanya ramah untuk kendaraan listrik. Bayangkan kalau bus listrik mogok di tengah hutan tanpa charging station. Bahayakan. Jadi solusinya apa dong? Mungkin kita nggak harus pilih salah satu, tapi bisa kombinasi strategi. Bus listrik diprioritaskan untuk dalam kota, seperti transportasi publik harian Transjakarta, angkutan feeder, dan lain-lain. Bus solar atau hybrid untuk rute jarak jauh dan daerah terpencil, sambil pelan-pelan beralih ke versi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Indonesia perlu serius bangun infrastruktur SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan sistem charging cepat. Karena tanpa itu, bus listrik hanya akan jadi pajangan mahal. Jadi, lebih baik chassis bus listrik atau solar? Jawabannya bukan soal siapa lebih hebat, tapi siapa yang lebih tepat untuk kebutuhan tertentu. Bus listrik memang masa depan, tapi bus solar masih jadi tulang punggung hari ini. Tapi tunggu, sebelum kita simpulkan, kita perlu bahas satu hal penting yang sering dilupakan, biaya operasional jangka panjang. Di awal, memang chassis bus listrik jauh lebih mahal dibandingkan solar. Tapi jangan salah, biaya per kilometer operasionalnya bisa setengah atau bahkan sepertiga dari bus diesel. Misalnya,
Bus solar butuh solar seharga 6.800 sampai 10.000 per liter tergantung subsidi. Bus listrik cukup charging di SPKLO dan biaya listrik per kWh jauh lebih rendah. Ditambah lagi, perawatan mesin diesel itu banyak ganti oleh filter, injektor, turbo, dan lain-lain. Sedangkan motor listrik lebih sederhana dan minim gesekan. Jadi meskipun modal awal lebih mahal, dalam 5-10 tahun, bus listrik bisa balik modal lebih cepat asal, tentu saja, infrastrukturnya mendukung. Tapi, ada juga sisi lain yang sering dilupakan, listrik di Indonesia masih banyak bersumber dari batu bara. Jadi meskipun bus listrik tidak mengeluarkan emisi di jalan, asal energi listriknya belum tentu bersih. Artinya, transisi ke bus listrik juga harus dibarengi dengan transisi energi nasional, lebih banyak tenaga surya, angin, atau hidro. Kalau tidak, bisa jadi kita hanya memindahkan emisi dari jalan ke pembangkit listrik. Banyak yang berpikir transisi ke bus listrik itu cuma soal beli kendaraan baru. Padahal, yang lebih penting adalah membangun ekosistemnya. Contohnya, jalur bus yang pasti dan efisien biar baterai cukup, jadwal charging terjadwal agar tidak ganggu operasional, pelatihan sopir, karena mengemudi bus listrik beda karakteristiknya. Jadi yang dibutuhkan bukan cuma busnya, tapi sistem transportasi cerdas berbasis listrik. Apakah bus solar harus ditinggalkan? Belum sekarang, tapi pelan-pelan bisa digantikan. Mungkin solusi terbaik saat ini adalah transisi bertahap dan cerdas. Kota besar fokuskan ke bus listrik. Daerah pelosok upgrade ke solar yang lebih efisien atau hybrid. Sekarang, giliran kamu. Kira-kira, menurut kamu kapan saat yang tepat Indonesia benar-benar beralih ke bus listrik sepenuhnya? Apakah tahun 2030? Atau bahkan lebih cepat? Gimana menurut kamu? Kalau kamu jadi pengambil keputusan, kamu pilih bus listrik atau solar duluan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya tentang transportasi dan teknologi di Indonesia. Sampai jumpa!